Kajian hati Angkat. Bunda. Ada yang mau nanya gak nih? Ya banyak ya. Boleh mbaknya dulu deh. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Diulistari, panggilnya Tika. Saya ingin menceritakan tentang waktu awal saya menikah. Itu banyak banget cobaan untuk saya. Seiringnya berjalannya waktu, itu tetap masih ada masalah dalam rumah tangga, yaitu dengan keluarga suami. Dan itu dan saya juga udah berusaha untuk baik sama keluarga suami. Terus saya pulang kampung tuh saya sama sekali sebagai kayak orang asing, Ustadz. Kayak orang asing, terus saya nggak pernah ditanya. Baik, izin. Sudah pernah menyampaikan kepada suami tentang isi hati Udah, mbaknya? sudah. Apa kata suami? Kata suami, ya udah sabar, emang sifatnya seperti itu. Dan saya juga nggak tahu kalau misalnya memang feeling keluarganya seperti itu, saya juga nggak tahu. Sudah berapa lama berumah tangga? 2,5 tahun. Sejak dari awal seperti itu sikapnya? Iya, sih ya. Jadi saya juga bingung kalau misalnya di keluarga itu saya harus apa. Saya mau baik tapi merekanya juga diem aja. Kalau boleh izin ya mbak, saya boleh tahu gak kira-kira sikap yang seperti apa yang mengganggu yang sampai akhirnya mbak tuh kayak ngerasa sedih gitu. Nggak pernah ditanya. Jadi nggak pernah Kita ngobrol sama nggak sekali. pernah. Jadi saya datang pulang kampung juga nggak pernah ditanya. Amalan apa yang harus saya pelajari Ustadz dan menyikapinya seperti apa? Baik. Ya. Bunda. Rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Setelah berumah tangga, tidak ada lagi bahasa tentang aku dan kamu. Setelah berumah tangga berubah jadi kita. Ini ibu kita, itu ibu kita, ini keluarga kita dan itu keluarga kita. Maka fondasi awalnya yang harus dipahami di rumah tangga adalah saling menerima. Dan ingat, saat kita menikah bukan hanya menerima hanya pasangan kita saja. Tapi kita juga harus belajar menerima keluarga pasangan kita. Nanti kita harus belajar. Kira-kira apa ya yang membuat keluarga pasangan itu gak suka sama saya? Kira-kira apa ya yang membuat keluarga pasangan itu gak serak sama saya? Maka saya lebih senang daripada sibuk menuntut orang lain untuk seperti apa sikapnya kepada kita, lebih baik menuntun hati kita untuk memperbaiki diri kita sampai kita paham mungkin ini yang diinginkan oleh keluarga pasangan kita. Makanya kalau bahasa dalamnya adalah muhasabah. Mbak introspeksi, aku kurangnya apa? Aku salahnya apa? Mbak juga bisa mengkomunikasikan sama keluarga besar. Kan mungkin tidak semua. Pasti ada keluarga besar yang kira-kira serak sama kita. Maka Mbak jangan insecure. Jangan rendah diri. Jangan overthinking. Jangan mikir yang macam-macam. Dan Mbak masih ada suami. Maka komunikasi sama suami. Sayang, gimana ya kalau kita ke depan perbaiki? Kamu bisa gak bantu aku untuk mendekatkan aku sama keluargamu? Bilang. Suami itu adalah sosok yang paling dekat dengan kita. Jangan jadi asing. Padahal dia yang paling sering bersama dengan kita. Maka isi hati yang tadi Mbak hadirkan
bilang sama suami, nanti pelan-pelan kita akan bisa menemukan kebaikan. Dan selanjutnya apa ya kira-kira amalan yang bisa menguatkan hati saya untuk melewati semuanya? Satu, sedekah. Salah satu amalan yang bisa merubah keadaan yang awalnya buruk jadi baik, yang awalnya susah jadi mudah, yang awalnya keras jadi lembut, coba sedekah. Dan setelah itu Mbak jangan putus asa kalau kebaikanmu tidak dibalas oleh orang yang sudah kita berbuat baik kepadanya. Ingat, setiap kebaikan pasti balasannya apa? Kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, maka Allah balas kebaikan itu. Dan siapa yang berbuat buruk, Allah juga balas keburukan itu. Jadi menantu harus belajar jadi menantu yang baik. Walaupun mertua kita gak baik. Dan jadi mertua juga harus baik sama menantu. Walaupun mungkin menantu kita belum bisa sesuai dengan maunya kita. Karena kebaikan di keluarga itu pahalanya luar biasa. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah semakin baik kepada kita. Mbak kuat, sabar, genggam tangan suami terus. Semoga bisa lebih hangat hubungan Mbak dengan keluarga besar dari suami. Insya Allah. Bunda, belajarlah untuk menjemput rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan yang halal. Karena ternyata rezeki yang berkah itu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Sedangkan rezeki yang tidak berkah hanya mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Maka selama hidup pasti Allah berikan rezeki untuk kita semua. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang baik. Anugerahkan kepada kami rezeki yang berkah. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit maka turunkanlah. Jika masih di bumi maka keluarkanlah. Jika masih jauh dekatkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku menjemput rezeki dengan iman. Sebab Allah berfirman. Dan Allah menolak apa yang diberikannya kepada orang yang tidak bersyukur. Tetapi bagi hamba yang bertakwa, dia akan menambahkan keberkahan dalam rezeki dan kehidupannya. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Akhir kata Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri. Sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati Tenangkan